Hai semua, selamat datang di channel Otaku Anime. Sesuai dengan judulnya, Mimin akan membahas light novel Owari of Seraph Ichinose Guren Jurokusai no Hatmetsu. Siapa sih yang tidak tahu anime satu ini? Bagi kalian yang pencinta anime pasti tahu dong. Owari no Seraph merupakan anime dengan genre fantasi, supernatural, dan vampir. Selain itu, anime ini juga paling ditunggu-tunggu kelanjutan season 3-nya bagi pencinta anime termasuk Mimin sendiri. Karena pada season keduanya itu ceritanya masih ngegantung. Hal ini menyisakan tanda tanya besar. Siapa yang jahat, siapa yang baik, siapa yang akan menyelamatkan dunia, atau siapakah yang akan menghancurkan dunia. Light novel ini sendiri bercerita tentang apa yang terjadi 9 tahun sebelum cerita di anime atau manga. Dan mengapa dunia di dalam cerita Owari of Seraph menjadi seperti itu. Tokoh utama dalam light novel ini adalah Ichinose Guren. Oke guys, tanpa berlama lagi kita mulai saja pembahasannya. Pertama kita mulai dengan prolognya terlebih dahulu. Suatu hari saat musim semi di atas hijaunya rerumputan, Guren sedang duduk bersebelahan dengan Mahiru. Mahiru menggenggam tangan Guren dan mempertanyakan apakah suatu saat nanti mereka dapat menikah atau paling tidak selalu bersama seperti saat ini. Guren menjawab kalau itu sangat mustahil. Karena Mahiru berasal dari keluarga inti dan merupakan penerus utamanya. Sedangkan Guren hanya keluarga cabang yang status sosialnya lebih rendah. Mendengar itu, Mahiru terdiam dan mulai menangis. Dari kejauhan terdengar suara langkah kaki dan tak lama kemudian beberapa orang dewasa sudah muncul di hadapan Guren, yang sepertinya merupakan bodyguard Mahiru. Mereka mulai mencaci maki dan menuduh Guren yang telah membawa kabur Mahiru. Di sini Mahiru menggenggam tangan Guren dengan sangat erat dan berkata kalau ia tidak ingin berpisah dengannya. Tapi Guren tidak bisa mendengar suara Mahiru lagi, karena ia sudah terlebih dahulu dipukuli. Di sini Mahiru mencoba menghentikan mereka, namun mereka tidak menghiraukan teriakannya dan malah semakin menjadi-jadi, hingga akhirnya Guren kehilangan kesadaran akibat menerima pukulan keras bertubi-tubi. Dalam ingatannya, Guren melihat Mahiru yang dibawa pergi sambil terus-menerus mengatakan minta maaf. Karena perlakuan buruk terhadapnya dan klan Ichinose, memotivasi Guren untuk berlatih keras dan bertekad menjadi lebih kuat saat tumbuh dewasa. Tak terasa 10 tahun berlalu sejak kejadian tersebut. Pada bulan April, Guren yang berusia 15 tahun bersama pengawalnya Sayuri Hanayori dan Shigure Yukimi pergi ke sekolah menengah atas unggulan Shibuya. Sekolah di mana organisasi termuka di Jepang yang disebut Mikado no Oni menguasainya. Sekolah khusus bagi para penguasa ilmu sihir. Dari luar, sekolah ini terlihat seperti SMA pada umumnya. Tapi sebenarnya sekolah ini merupakan sekolah yang sangat terkutuk dan dikuasai oleh iblis dan ilmu sihir. Sekolah elit di mana hanya orang-orang yang memiliki kekuatan luar biasa yang terpilih dan dikumpulkan di antara pengikut Mikado no Oni. Tapi pengecualian bagi Guren dan kedua pengawalnya. Jadi di sini klan Hiragi adalah organisasi kelas atas yang telah berkuasa terus-menerus di dalam Mikado no Oni selama 1200 tahun. Lalu pada 500 tahun yang lalu, klan Ichinose memisahkan diri dari klan Hiragi dan membentuk Mikado Nonsuki. Sejak saat itulah hubungan antara Mikado no Oni dan Mikado Nonsuki sangatlah buruk. Baik dalam hal struktur keluarga, bahkan kekuatan klan Ichinose bukanlah tandingan bagi klan Hiragi. Berdasarkan info yang Mimin dapat dari website fandomnya, Mikado no Oni atau dikenal The Order of the Empyrean Demons adalah salah satu dari dua sindikat magis terkuat di seluruh Jepang yang dipimpin oleh klan Hiragi. Sedangkan Mikado Nonsuki atau The Order of the Imperial Moon adalah kelompok militer yang dibuat oleh klan Ichinose yang mengkhususkan diri dalam gaya bertarung yang menggabungkan sihir dengan pedang yang mengintegrasikan sihir langsung ke dalam teknik jarak dekat. Jadi sebenarnya klan Ichinose itu merupakan bagian dari Mikado no Oni dulunya, sebab mereka adalah pengikut klan Hiragi. Tapi karena mereka sudah memutuskan untuk memisahkan diri, otomatis semua siswa di SMA ini adalah musuh Guren. Guren juga memperingatkan Sayuri dan Shigure untuk tidak lengah barang sedikit pun,
karena di sini hanya mereka bertiga saja yang berasal dari Mikado Nonsuki. Ketika melalui jalan utama menuju sekolah, mereka sudah dikelilingi oleh siswa yang berasal dari Hiragi. Wajah Shigure dan Sayuri terlihat tegang menyadari adanya beberapa tatapan yang mengarah ke arah mereka. Saat Guren mengangkat kepalanya, ia merasakan adanya 100 lebih tatapan diarahkan kepadanya. Tatapan yang dingin, merendahkan, menunjukkan kebencian dan juga melecehkan. Shigure yang melihat hal tersebut merasa kesal dan hendak membalas mereka. Tapi Guren menahannya dan memintanya untuk tidak terpancing emosi. Kedua pelayannya terlihat tidak puas dengan hal itu. Namun Guren sudah memutuskan untuk tidak memperlihatkan kekuatannya atau sistem sihir yang telah berhasil dikembangkan oleh klan Ichinose di sekolah ini. Oleh karena itu, Guren membuat dirinya terlihat lebih lemah daripada pelayannya dan bertindak seperti pemalas untuk menyembunyikan keterampilan dan kekuatan aslinya. Bahkan ia membiarkan dirinya basah kuyup oleh kola yang dilemparkan seorang siswa ke arahnya dan berakting layaknya orang kesakitan sembari memegang kepalanya. Serentak para siswa yang melihat itu menertawakannya. Guren meminta maaf kepada Sayuri dan Shigure karena harus menjalani kehidupan sekolah yang tidak menyenangkan seperti ini selama 3 tahun mendatang. Sayuri dan Shigure menjawab kalau mereka akan terus melayani dan mendukung Guren karena mereka hidup hanya untuk itu. Di sini Sayuri mengatakan kalau semua anggota keluarga Mikado Nonsuki menganggap Guren adalah seorang jenius yang terlahir 1000 tahun sekali. Oleh karena itu, ia bertekad untuk melindungi Guren walau dengan mempertaruhkan nyawanya sekalipun. Guren yang mendengar pernyataan tidak masuk akal Sayuri berkata untuk tidak bercanda. Karena bagaimana bisa ada si jenius yang muncul 1000 tahun sekali di dalam keluarga yang sejarah berdirinya baru berumur 500 tahun. Di sekeliling mereka sudah tidak ada banyak siswa yang tersisa, karena sekolah sudah akan dimulai. Dan kini yang tersisa hanya Guren yang basah kuyup karena air soda dan 2 orang pelayannya. Dengan wajah yang suram, Guren berjalan ke gedung sekolah. Dan di gerbang sekolah berdiri seorang siswa laki-laki berambut putih pendek. Tiba-tiba siswa itu mengangkat telapak tangannya yang terdapat sebuah jimat. Guren mengetahui kalau itu adalah jimat sihir yang digunakan klan Hiragi untuk menggunakan mantranya. Jimat itu lalu terbakar dan menghilang. Sekejap kemudian sebuah cahaya kecil muncul di hadapan Guren. Dilihat dari kecepatannya dalam melaparkan mantra, kemungkinan siswa itu sangat terampil dalam menggunakan mantra sihir atau juga seseorang yang menyandang nama klan Hiragi. Di sini Guren bukannya menghindar atau membalas sihirnya, dan malah dengan sengaja membiarkan dirinya terkena mantra petir yang ditujukan padanya. Alhasil Guren pun terpental dan jatuh ke tanah. Akibatnya untuk sementara waktu ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Sayuri dan Shigure yang melihat hal tersebut lantas mendekati Guren sambil menyebutkan namanya. Siswa itu masih menatap ke arah mereka sebelum akhirnya beranjak dari sana. Sayuri memberitahu Guren bahwa ada darah yang mengalir dari keningnya. Guren lantas memegang keningnya dan menjilat darah yang membekas di telapak tangannya. Kemudian Guren meminta Shigure untuk mengambil pakaian bersih dan mencari tahu identitas siswa laki-laki tersebut. Mereka bertiga pun pergi ke sekolah, dan mulai sekarang hari-hari mereka sebagai siswa SMA akan dimulai. Selama di kelas, seorang wali kelas yang merupakan wanita tengah menjelaskan mengenai upacara penerimaan murid yang akan berlangsung setelah ini. Di sini Guren ditempatkan di kelas 19. Bersama dengan siswa lain dari klan peringkat tertinggi, menempati kursi paling belakang di sebelah jendela, sedangkan Sayuri ada di kelas 11 dan Shigure di kelas 12. Sepertinya pembagian kelas ini sudah diatur sedemikian rupa dengan memposisikan kedua pelayannya yang berada di kelas yang paling jauh, agar klan Hiragi bisa memperlihatkan betapa unggulnya mereka dibandingkan yang lain. Dan juga bagaimana klan Hiragi bisa mengatur penerus utama klan Ichinose. Guren mengamati sekelilingnya.
Terdapat 40 orang siswa di kelas dengan jumlah laki-laki dan perempuan yang seimbang. Dari daftar nama di kelas, terdapat anak-anak dari klan penting di dalam organisasi Mikado no Oni, seperti klan Jujo, klan Goshi, dan klan Sagu. Mereka adalah klan yang terkenal di dalam dunia ilmu sihir. Sedangkan Ichinose dulunya adalah keluarga cabang posisi pertama yang melayani klan Hiragi. Namun sekarang mereka jatuh ke posisi paling rendah. Dari semua nama siswa di kelas, ada satu nama yang menarik perhatian Guren, yaitu Hiragi Shinya. Anak dari klan Hiragi yang menyandang nama Hiragi secara langsung. Bagi pengikut Mikado no Oni, nama Hiragi adalah nama spesial yang diibaratkan sebagai perwakilan sang dewa. Tapi sekarang kursi milik siswa tersebut kosong. Kursi itu berada paling jauh dari tempat duduk Guren, berada di barisan paling depan dekat dengan pintu keluar kelas. Tentunya ini sengaja dilakukan untuk menjauhkan orang yang menyandang nama Hiragi yang terhormat dari tikus rendahan seperti Guren. Tak lama kemudian terdengar suara gesekan pintu belakang kelas yang dibuka, dan ternyata itu adalah Hiragi Shinya sekaligus siswa berambut putih yang menyerang Guren dengan mantra petirnya. Jadi pada light novel ini dijelaskan kalau rambut Shinya berwarna putih, bukan abu-abu seperti pada animenya. Di sini Shinya menolak untuk duduk di kursi yang sudah disediakan dan malah mengambil tempat duduk di sebelah Guren yang sebelumnya ditempati oleh seorang gadis. Guren merasa kalau sia-sia saja ia menyuruh si Gure untuk mencari identitas siswa itu. Toh orang yang dicari muncul dengan sendirinya, bahkan sekarang duduk di sebelahnya. Shinya kemudian mencoba untuk berbicara dengan Guren dan mengungkapkan bahwa ia melihat upaya Guren untuk mencoba menyembunyikan kekuatan aslinya. Guren mengatakan kalau ia memang sengaja menerima serangan Shinya, tapi bukan untuk menyembunyikan kekuatannya, melainkan untuk tidak menimbulkan masalah yang bisa membuat klan Hiragi marah. Shinya yakin kalau Guren berbohong padanya, dan memberitahu Guren bahwa ia ingin menghancurkan klan Hiragi secara diam-diam. Shinya menjelaskan kalau ia bukanlah keturunan murni Hiragi, alias cuma anak angkat yang diadopsi oleh klan Hiragi. Karena statusnya dalam klan Hiragi hanyalah anak angkat, jadi perlakuan yang ia dapatkan hampir sama dengan yang didapatkan Guren di sekolah ini. Oleh karena itu, Shinya sangat benci klan Hiragi dan berniat menghancurkannya. Di sini klan Hiragi mempunyai sebuah tradisi untuk mempertahankan agar keturunan yang terlahir memiliki kekuatan yang hebat, dengan cara mengangkat seorang anak yang memiliki kemampuan yang luar biasa dan kemudian akan dinikahkan dengan keturunan asli Hiragi. Dan rupanya Shinya dibesarkan untuk berpasangan dengan Mahiru. Guren yang mendengar itu spontan terkejut. Shinya hanya tertawa melihat reaksi Guren, karena ia tahu kalau dulu Guren dan Mahiru sepasang kekasih, atau bisa dikatakan cinta monyet versi anak berusia 5 tahun. Di sini Guren tidak tahu apakah yang dikatakan Shinya adalah kebenaran atau hanya sebuah jebakan. Jadi ia memilih untuk tidak terlalu sering berurusan dengan Shinya. Para siswa mulai menuju ruang auditorium untuk upacara penerimaan murid baru. Di auditorium semua siswa telah berkumpul. Totalnya ada 1.100 siswa yang terdiri dari 600 siswa kelas 1, 340 siswa kelas 2, dan 160 siswa kelas 3. Jumlah siswa yang semakin sedikit di setiap kenaikan tingkat kelas dikarenakan setiap tahunnya siswa akan menghadapi ujian seleksi ilmu sihir beberapa kali untuk mengukur kemampuan mereka. Kemudian kemampuan mereka akan di-ranking. Dan apabila mereka dinilai tidak sesuai oleh sekolah ini, maka mereka akan dikeluarkan dari sekolah secara paksa. Tentu saja para siswa harus bisa menguasai dengan baik ilmu bela diri maupun ilmu sihir. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa bertahan di sekolah ini. Untuk dapat diterima di sekolah ini, mereka harus melalui rangkaian ujian. Mulai dari ujian matematika, bahasa, sejarah, ilmu sihir, dan pengetahuan akan mantra. Di sini Guren menjelaskan kalau level soal ujiannya sangat mudah. Bahkan jika ia mau, ia bisa menjawab semua soal dengan benar.
Tapi Guren memilih menjawab soal itu dengan salah. Tujuannya biar ia tidak diterima masuk di sekolah tersebut. Tapi entah kenapa Guren bisa ada di sekolah ini. Padahal sangat tidak memungkinkan baginya untuk diterima jika mengingat nilai ujiannya. Dengan kata lain, ujian apapun yang ia ikuti tidak memiliki arti apapun. Tidak peduli sejelek apapun nilai yang ia peroleh selama 3 tahun, ia akan tetap ditahan di sini dan mengalami penindasan. Selama pidato pembukaan panjang kepala sekolah, seorang gadis berambut merah menghampiri Guren yang juga berada di kelas yang sama dengannya. Hanya dengan melihat warna rambutnya, Guren mengetahui bahwa gadis itu berasal dari klan Jujo. Di sini dijelaskan kalau dulu ada seorang dari klan Jujo bernama Jujo Tohito yang dapat membasmi iblis legendaris seorang diri. Namun sebagai akibatnya ia mendapatkan kutukan bahwa semua keturunannya akan terlahir dengan rambut merah bagaikan warna darah. Selain itu, klan Jujo juga memiliki kekuatan iblis di tangan mereka. Dan banyak dari anggota klan tersebut yang digunakan jasanya sebagai seorang pembunuh bayaran ataupun sebagai pengawal. Setelah beberapa kata sinis dan merendahkan yang dilayangkan padanya, akhirnya Guren mengetahui bahwa nama gadis itu adalah Jujo Mito. Di sini Mito sangat memusuhi Guren, bahkan meninggikan suaranya hingga menjerit ketika berbicara dengan Guren. Karena suara teriakannya yang keras, otomatis itu mengganggu pidato kepala sekolah dan membuatnya malu di depan semua orang yang melihat ke arahnya. Setelah beberapa waktu, Mito menanyakan apa yang Guren bicarakan dengan Shinya di kelas. Guren pun berbohong dengan mengatakan bahwa mereka sedang membicarakan tentang perempuan. Guren juga menggoda Mito bahwa Shinya bilang Mito adalah gadis yang paling manis dan Shinya berencana mengajaknya keluar malam ini. Tentunya ini semua adalah kebohongan Guren. Ketika Mito menyebutkan nama Mahiru, Guren diingatkan tentang pertunangan Shinya dan Mahiru lebih lambat dari publik. Kemungkinan karena ayahnya, Ichinose Sakai, mencoba untuk membuatnya tidak pernah mengetahuinya. Kemungkinan juga semua anggota Ichinose termasuk kedua pelayannya telah mengetahui hal tersebut. Akhirnya kepala sekolah menyelesaikan pidato pembukaannya. Kemudian dilanjutkan dengan kata sambutan dari perwakilan siswa baru yang diwakilkan oleh Mahiru sebagai siswa yang meraih nilai tertinggi di semua mata pelajaran. Setelah 10 tahun berpisah satu sama lain, akhirnya Guren dan Mahiru bertemu lagi di sekolah ini. Guren ingat bagaimana pada hari terakhir ia melihat Mahiru, ia pulang dengan darah dan memar saat ia dipukuli oleh orang-orang dari klan Hiragi yang datang untuk menjemput Mahiru. Guren ingat raut kesedihan di wajah ayahnya dan bagaimana ayahnya memeluknya. Dan setelah itu, ayahnya pergi ke kediaman Hiragi untuk meminta maaf. Para siswa baru saja menjalani upacara penerimaan murid baru, tapi mereka sudah diharuskan untuk mengikuti beberapa ujian sihir. Malam harinya jam 7:30, Guren dan yang lainnya kembali ke rumah. Rumah yang didiami Guren berjarak 15 meter dari sekolah. Sebuah apartemen yang sengaja disewa oleh klan Ichinose. Untuk mencegah agar musuh tidak menyusup, jadi klan Ichinose menyewa semua kamar di setiap lantai. Jika dijumlahkan keseluruhan, terdapat 14 kamar lainnya selain kamar yang ditinggali Guren. Selain itu, mereka juga memasang perangkat sihir di masing-masing ruangan. Guren mendapati Shigure dan Sayuri pindah ke kamarnya tanpa persetujuannya. Padahal pada perjanjian awal, seharusnya kedua gadis itu tinggal di kamar yang bersebelahan dengan kamar Guren. Alhasil keduanya diusir oleh Guren. Tapi bukannya menyerah, keduanya malah membuat rencana untuk menyusup ke kamar Guren pada tengah malam. Tentunya hal itu membuat Guren semakin kesal dengan kelakuan mereka yang hanya bisa menentang perkataannya. Sembari menunggu Sayuri yang sedang menyiapkan makan malam dan Shigure yang sibuk memindahkan barang bawaan mereka, Guren memutuskan pergi ke lantai atas yang telah dipersiapkan sebuah ruangan yang sudah dimodifikasi untuk menjadi tempat berlatih oleh klan Ichinose. Apartemen ini sendiri terdiri dari 27 lantai.
yang dimana saat ini Guren berada di lantai ke-25, dan lantai tujuannya adalah lantai ke-26. Pada lantai 27 adalah tempat tinggal pemilik apartemen bersama dengan keluarganya. Saat naik lift ke ruang pelatihan, Guren bertemu dengan seorang pria yang mengenakan setelan hitam dan kira-kira berumur 20 tahun lebih. Yang Guren pikir pada awalnya adalah pemilik apartemen yang ingin menuju ke lantai paling atas. Namun setelah melihat tombol nomor lantai tidak ditekan, Guren menyadari bahwa pria itu adalah seorang pembunuh bayaran yang mengincarnya. Guren langsung menyerangnya dengan katana bernama Kujakumaru yang sempat ia bawa. Pria itu lantas mengambil sesuatu di kantongnya. Sebuah rantai yang sudah dimantrai dengan berbagai macam mantra sihir. Guren menyadari kalau itu bukanlah mantra sihir yang biasa dipakai oleh klan Hiragi. Guren menduga jika mantra sihir yang digunakan pria itu adalah mantra sihir dari negara Eropa atau Barat. Di sini Guren berhasil menghunuskan kanatanya ke lengan pria itu dan mendaratkan banyak pukulan yang dapat berakibat fatal. Namun faktanya pria itu hampir tidak bereaksi terhadap luka yang ia dapatkan. Dari sayatan luka itu keluar semacam asap hitam beracun yang segera menghampiri Guren. Guren yang melihat itu refleks keluar lift, karena sangat tidak memungkinkan baginya untuk bertarung di tempat sempit seperti itu. Guren pun menyuruh pria itu untuk keluar. Tapi pria itu tidak bergerak seinci pun dari tempatnya. Guren berpikir bahwa pria itu bukanlah manusia atau vampir, tapi semacam monster yang dihasilkan dari semacam eksperimen manusia yang dibenarkan oleh pria itu. Pria itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Makoto Kijima dari gereja Hyakuya atau Persaudaraan Seribu Malam atau juga yang kita kenal dengan nama Sekte Hyakuya. Jadi Sekte Hyakuya adalah sebuah organisasi keagamaan yang dikatakan sebagai yang terbesar dari semua sindikat magic di Jepang. Selama bertahun-tahun, Sekte Hyakuya bertarung melawan klan Hiragi untuk dapat mengendalikan kekuasaan di negara itu. Namun setelah Perang Dunia Kedua, Sekte Hyakuya mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan sejak itu menjadi organisasi pusat ilmu sihir. Bisa dikatakan kekuatan Sekte Hyakuya sangat luas, karena hampir semua politis besar mengandalkan dukungan mereka untuk tetap berkuasa. Sekte Hyakuya akan melakukan segala cara untuk bisa mendapatkan kekuatan dan juga kekuasaan yang meliputi pembunuhan, penculikan, bertempur, dan bereksperimen pada manusia untuk mendapatkannya. Selain itu, Sekte Hyakuya terkenal dengan menjalankan panti asuhan sebagai cara untuk mengumpulkan anak-anak dengan kemampuan khusus. Ketika Sekte Hyakuya menemukan subjek yang cocok, Sekte Hyakuya akan membunuh orang tuanya dan membawa anak itu ke salah satu panti asuhan mereka untuk diberikan eksperimen yang kejam secara berulang-ulang. Kijima mengatakan bahwa ia datang menawarkan Guren bergabung dengan Sekte Hyakuya dalam menghancurkan klan Hiragi. Guren secara terang-terang menolak tawarannya dan memperingatkan Kijima bahwa ia akan membunuhnya jika Kijima tidak mundur dalam hitungan 5 detik. Pada detik-detik terakhir, Kijima memberi Guren peringatan bahwa ia akan menyesal tidak bergabung dengannya. Kemudian pintu lift tertutup dan sosok Kijima pun menghilang. Shigure dan Sayuri datang menghampiri Guren. Dan Shigure memperhatikan bahwa Guren menghunuskan pedangnya di sana. Ia bertanya apakah terjadi sesuatu. Dan Guren mengatakan padanya dengan senyuman bahwa itu bukan apa-apa. Dan begitulah hari pertama Guren berakhir. Jujur saja selama nonton anime ini, Mimin kurang suka dengan sosok Guren yang seperti bermuka dua. Tapi ternyata masa lalu Guren seperti ini. Pantas saja Guren sangat membenci klan Hiragi. Dan Mimin akan melanjutkan pembahasannya di video selanjutnya.